Cerita dimulai dengan adegan memperlihatkan Christine, seorang gadis muda yang sangat cantik, namun sayangnya hidupnya berakhir tragis setelah ditemukan tewas dibunuh di tengah hutan. Muncul pertanyaan besar, siapakah pembunuh Christine? Scene kemudian berpindah fokus ke 3 orang tersangka yang kemungkinan menjadi pelaku kejahatan tersebut. Pertama ada Alonso, seorang teman sekolah Christine. Yang kedua, penjaga hutan yang sering berpatroli dan bertemu dengan Christine. Lalu yang ketiga, seorang petani yang juga sering bertemu dengan Christine ketika si petani itu sedang mengumpulkan kayu di tengah hutan. Proses penyelidikan dimulai dengan polisi menginterogasi ketiganya secara terpisah. Alonso yang diketahui sebagai pacar Christine menjelaskan bahwa mereka baru saja menjalin hubungan. Alonso sendiri baru saja pindah ke daerah tersebut setelah sebelumnya tinggal di kota. Awalnya perkenalan mereka terjadi di sebuah halte bis, di mana Christine menyapa Alonso. Alonso terlihat agak pemalu, tetapi menurut keterangannya, Christine adalah gadis yang ramah. Singkat cerita, Christine memutuskan untuk tidak naik bis dan memilih mengambil jalan pintas melalui hutan untuk pergi ke sekolah. Christine lebih sering lewat hutan karena dia bisa menikmati alam sambil jalan. Jadi Alonso dan Christine pun berjalan bersama melewati hutan untuk pergi ke sekolah. Setelah hari itu, Alonso dan Christine pun semakin dekat. Hari demi hari, Alonso dan Christine sering berjalan bersama untuk pergi ke sekolah melewati hutan. Mereka berdua bertukar cerita dan membuat mereka saling menyukai. Christine dan Alonso akhirnya resmi berpacaran dan Christine merasa perlu menjelaskan bahwa mereka harus merahasiakan hubungan mereka karena orang tua Christine melarangnya memiliki pacar. Aturan tambahan adalah mereka tidak diizinkan berkomunikasi melalui pesan atau telepon. Meski demikian, Alonso dengan tulus menerima semua ketentuan tersebut. Beberapa hari berlalu, Alonso dan Christine semakin dekat, terlihat semakin lengket satu sama lain. Suatu hari mereka berdua berjalan bersama di tengah hutan seperti biasanya. Ketika si penjaga hutan lewat, Alonso dan Christine berpura-pura menjauh untuk menghindari kecurigaan. Christine yang sudah lama dikenal dengan keluarga penjaga hutan berusaha menjaga jarak agar tidak mencurigakan. Saat si penjaga hutan menanyakan keadaan Christine dan menawarkan tumpangan, Christine menolak dan memilih untuk tetap berjalan kaki. Lalu si penjaga hutan itu pun pergi, kemudian Alonso pun menghampiri Christine. Melihat kondisi hutan yang sepi dan suasana yang mendukung, mereka berdua pun beradu mulut hingga akhirnya Alonso membawa Christine ke kosannya untuk melaksanakan permainan futsal. Namun setelah selesai dengan kegiatan yang menguras keringat itu, ternyata itu hanya sebuah mimpi yang seru bagi Alonso. Dia pun terbangun dan karena rindu langsung mengirim pesan kepada Christine menyatakan betapa ia merindukan gadis itu. Setelah mendengar versi cerita dari Alonso dan keterangannya kepada polisi, terlihat bahwa Alonso menuduh si penjaga hutan sebagai pelaku pembunuh Christine. Alonso menyatakan bahwa ia sering melihat penjaga hutan mengganggu Christine sehingga curiga bahwa dia mungkin adalah pelaku kejahatan tersebut. Polisi kemudian meminta keterangan dari tersangka kedua, yaitu si penjaga hutan. Dari keterangan si penjaga hutan, terungkap bahwa dia merasa tidak pernah mengganggu Christine, namun sebaliknya, ia merasa sangat peduli terhadap Christine. Si penjaga hutan bahkan curiga bahwa pelaku sebenarnya adalah si petani. Penjaga hutan sering memergoki si petani mengintai Christine di tengah hutan dan pernah mengusirnya serta melarangnya mengambil kayu di daerah tersebut. Penjaga hutan merasa bahwa si petani memiliki niat buruk terhadap Christine. Meskipun demikian, penjaga hutan mengakui bahwa telah mengenal Christine sejak kecil dan bahkan berteman baik dengan kedua orang tuanya. Dengan demikian, keterangan dari si penjaga hutan memberikan pandangan yang berbeda dan membingungkan terkait siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Christine. Hingga saat ini, terdapat 2 versi berbeda antara keterangan si penjaga hutan dan Alonso. Menurut Alonso, Christine sering diganggu oleh si penjaga hutan, sementara versi dari si penjaga hutan menyatakan bahwa dia yang sebenarnya melindungi Christine selama ini. Polisi kemudian menanyai tersangka ketiga, yaitu si petani. Si petani memberikan keterangan mengenai suatu kejadian yang dia saksikan. Dia melihat si penjaga hutan mengganggu Christine
dan mengungkap bahwa dia juga memiliki ketidaksukaan terhadap si penjaga hutan karena sering diusir saat mengambil kayu di hutan. Si petani kemudian mencoba untuk menegur si penjaga hutan tersebut. Namun saat berjalan mendekati mereka, si penjaga hutan sudah pergi dan Christine langsung dihampiri oleh Alonso. Melihat Alonso yang terlihat seperti anak baru dari kota, si petani justru berniat menjual daun kangkung kering dengan harga murah kepadanya. Alonso yang menyadari harga daun kangkung tersebut jauh lebih murah dibandingkan di kota, ia pun langsung membelinya. Meskipun polisi menemukan kesaksian bahwa Alonso membeli barang dari si petani, fokus utama mereka bukan pada daun kangkung tersebut. Polisi ingin mengetahui aktivitas Alonso setelah membeli barang tersebut dari si petani. Alonso memberikan keterangan lanjutan bahwa ia mengajak Christine untuk menikmati daun kangkung tersebut di tempat yang lebih sepi. Dikarenakan merasa sudah melayang, Alonso dan Christine melanjutkan dengan kegiatan bermain futsal di dalam hutan tersebut. Setelah selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Ketika di rumah, meski Alonso menyadari bahwa Christine mungkin tidak akan membalas pesannya, ia tetap mengirimkan pesan kepada Christine. Keesokan harinya, Alonso mengajak Christine kembali ke tempat sebelumnya untuk menikmati daun kangkung bersama. Mereka berdua menikmati waktu bersama hingga Christine tertidur. Alonso dengan penuh kelembutan mengamburkan dedaunan di atas Christine yang tertidur sambil menyatakan cinta kepadanya. Pada keesokan paginya, Alonso menunggu Christine di halte bis seperti biasa, namun Christine tidak kunjung datang. Akhirnya Alonso mendengar teriakan di tengah hutan. Dia menemukan si penjaga hutan mengejar si petani dan melihat adanya asap. Alonso mendatangi sumber asap tersebut dan terkejut melihat jasad Christine yang terbakar dan terikat tanpa busana. Dengan kejutan yang mendalam, Alonso segera menghubungi polisi. Alonso meyakinkan pihak polisi bahwa pembunuh Christine bisa saja antara si penjaga hutan atau si petani. Polisi kemudian menanyai si penjaga hutan mengenai kronologi kejadian saat jasad Christine ditemukan. Menurut si penjaga hutan, saat itu dia sedang melakukan patroli dan melihat asap di tengah hutan. Setelah mendekati tempat tersebut, dia menemukan si petani mengambil barang-barang dari jasad Christine. Si penjaga hutan emosi melihat kejadian tersebut, langsung mengejar si petani yang kabur. Dia kemudian bertemu dengan Alonso dan memberitahu bahwa si petani telah membunuh Christine. Menurut si petani, dalam pengakuan yang diberikannya, dia menyaksikan si penjaga hutan memperkaos Christine dan mengklaim bahwa si penjaga hutan juga yang membunuh Christine dengan pistol. Namun si petani hanya memiliki pisau dan merasa sangat takut. Ketika si penjaga hutan menyadari keberadaannya, dia langsung mengejar si petani yang dengan ketakutan segera melarikan diri. Setelah mendapatkan keterangan dari semua pihak dan melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan si petani karena terbukti memberikan keterangan palsu dan terlibat dalam penjualan daun kangkung serta pencurian barang dari jasad korban. Namun si petani tidak terbukti bersalah dalam pembunuhan Christine sebab tidak ada bukti penembakan dengan pistol seperti yang diakui olehnya. Kini tinggal dua tersangka utama yang diduga terlibat dalam pembunuhan Christine. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil membuktikan bahwa pelaku sejati pembunuhan adalah Alonso, sedangkan si penjaga hutan dianggap bersih dan tidak bersalah dari tuduhan tersebut. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendengarkan kesaksian dari guru sekolah Christine, polisi mengungkap bahwa Alonso sebenarnya tidak pernah bersekolah di sana dan pengajuan masuknya ke sekolah tersebut telah ditolak. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa polisi tidak menemukan ponsel Christine di TKP, sementara ponsel Alonso telah diperiksa dan tidak terdapat satupun pesan dari Alonso yang direspon oleh Christine. Ini mengindikasikan bahwa Alonso mungkin telah menyembunyikan ponsel Christine dan banyak keterangan dari Alonso yang tidak sesuai dengan fakta. Dan beginilah kejadian yang sebenarnya. Kejadian dimulai dari pertemuan Alonso dan Christine di sebuah halte. Christine menyapa Alonso duluan, tetapi sebenarnya Christine ingin pergi ke sekolah sendiri dan merasa risih dengan kehadiran Alonso yang mengikutinya. Christine berusaha menghindarinya setiap hari, bahkan tidak memberikan nomor handphonenya kepada Alonso, melainkan Alonso yang meminta nomor tersebut kepada ibu Christine.
Christine merasa risih dengan upaya Alonso yang sering menelpon dan mengirimkan pesan, namun Christine tidak pernah meresponnya. Suatu hari, Alonso mencoba mendekati Christine lagi, tetapi Christine terus berusaha menghindar. Si penjaga hutan yang sering melihat keduanya berpapasan bertanya kepada Christine. Christine mengakui bahwa Alonso terasa aneh dan membuatnya risih. Oleh karena itu, si penjaga hutan mencoba menegur Alonso untuk memberinya peringatan. Keesokan harinya, Christine berjalan seperti biasa dan Alonso tetap mengikutinya. Christine kemudian meminta Alonso untuk merahasiakan kebiasaannya merokok dan Alonso mengiyakannya. Alonso kemudian menawarkan daun kangkung yang baru dibelinya dari si petani. Christine tertarik dan kali ini ikut bersama Alonso, bahkan bolos sekolah untuk menghabiskan waktu bersama di tengah hutan sambil menikmati daun kangkung. Hari berikutnya Christine terbangun dan melihat banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Alonso, namun dia sepertinya biasa menghiraukannya. Christine pergi ke sekolah dan Alonso kembali menawarkan untuk menikmati daun kangkung bersama. Kali ini Alonso mendekati Christine dengan hasrat yang tak terbendung. Christine berusaha menolaknya, tetapi Alonso memaksa Christine bermain futsal dan bahkan memukulnya karena melawan. Alonso kemudian menusuk Christine beberapa kali hingga menyebabkan meninggal. Alonso lalu menutupi jasad Christine dengan dedaunan dan membakarnya. Pagi harinya si petani menemukan jasad Christine, hanya menutupinya dengan dedaunan lalu mengambil dompet Christine. Saat itulah si penjaga hutan melihatnya dan mengejarnya. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Lalu film pun selesai.